Sahabat TKB, kita jumpa kembali dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan, bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Hadiah yang Tidak Saya Inginkan. Majalah Christianity Today edisi Februari 2023 memuat sebuah testimoni iman dari Philip Yancey tentang penyakit baru yang dideritanya, yaitu Parkinson's disease. Philip Yancey adalah seorang penulis buku-buku rohani Kristen yang tersohor. Beberapa bukunya yang terkenal telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pendeta Joas termasuk salah seorang yang suka membaca karya-karyanya. Beberapa tahun silam, Philip Yancey didiagnosis dengan Parkinson's disease. Yancey menghayati penyakit ini sebagai hadiah yang tidak saya inginkan. Namun bagaimanapun itu adalah sebuah hadiah. Jika kita tidak mau mengatakan hadiah dari Tuhan, mungkin kita dapat menyebutnya hadiah dari kehidupan. Refleksi Yancey segera menuntun Pendeta Joas pada dua hadiah yang juga tidak ia inginkan, yaitu atrial fibrillation dan Crohn's disease. Beliau menceritakannya di bagian lain buku ini. Memang itulah kenyataan hidup yang tak bisa kita tolak. Kita menerima sebuah babak baru kehidupan yang makin mempertegas kenyataan bahwa kita tak lagi muda. Kita menua. Bersamaan dengan proses menuanya raga ini, tiba pula lah hadiah-hadiah yang tidak kita inginkan, tetapi harus kita terima. Kedua kakak Pendeta Joas dan Pendeta Joas sendiri secara bergantian harus merawat ibu mereka yang kini berusia 80 tahun. Secara umum tubuhnya sehat. Pemeriksaan darah selalu keluar dengan hasil prima. Namun ibu mereka harus bergumul dengan penglihatan yang tinggal sedikit akibat degenerasi makula dan lutut yang sakit terus. Orang tua yang lain harus menerima hadiah lain, pendengaran yang melemah, ingatan yang menghilang, kanker yang menggerogoti tubuh dan lainnya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kita harus mempertimbangkan kebudayaan patriarkal yang dihidupi di banyak masyarakat Indonesia. Menua ternyata lebih sukar dihadapi oleh perempuan daripada laki-laki. Mereka harus mengalami menopause yang sering dianggap sebagai tanda berhentinya kemampuan reproduksi, ditambah dengan keriput dan uban yang dipandang menghilangkan pesona kecantikan di mata laki-laki, dan masih banyak lagi. Ini semua memunculkan problem batin yang jelas, tak mudah dihadapi oleh perempuan. Semua hadiah itu tak diingini karena memberikan penderitaan. Tubuh tidak dapat berfungsi lagi atau malah rasa sakit yang kronis harus terus dijalani. Di titik ini Pendeta Joas terkesan dengan sebuah prinsip indah yang berulang kali ia baca dan dengarkan. Aging gracefully. Rupanya kita harus belajar memasuki proses penuaan secara gracefully. Artinya, kita merengkuh seluruh kerapuhan kita bukan dengan keluhan atau kemarahan, melainkan dengan rasa syukur sebab selalu saja ada yang membuat kita masih dapat tersenyum. Ibu Pendeta Joas misalnya, sekalipun harus hidup dengan penglihatan dan gerakan yang terbatas, selera makannya sangat kuat dan tidak ada masalah sedikit pun dengan pencernaannya. Sungguh berbeda dengan anak bungsunya, yaitu Pendeta Joas, yang harus menderita sebuah kondisi autoimun bernama Crohn's disease, yang membuatnya harus super ketat menjaga pola makan. Ibu Pendeta Joas bisa makan apa saja, sedangkan Pendeta Joas tidak bisa makan banyak makanan. Beliau harus menjaga dietnya yang gluten free dan lactose free. Memang aging gracefully mengundang kita untuk merengkuh kerapuhan dengan penuh syukur. Namun kita juga perlu mengakui bahwa kerap kali proses menua dilakoni dengan kemarahan, kekecewaan, dan kepedihan. Semua perasaan itu sangatlah manusiawi,
Itu sebabnya aging gracefully pertama-tama tidak berbicara mengenai kondisi raga kita yang menua ini, yang diwarnai dengan ups and downs. Sebaliknya ia pertama-tama berbicara mengenai batin yang terbuka bagi rahmat Allah yang menemani fluktuasi hidup kita. Aging gracefully tampaknya perlu menjadi warna kehidupan yang dicita-citakan semua orang yang mempersiapkan diri memasuki masa tua. Sikap semacam itu perlu dilatih justru ketika seseorang belum sungguh-sungguh tua. Aging gracefully adalah sebuah sikap hidup yang berserah dan bergantung pada rahmat ilahi, yang harus dibentuk lewat proses panjang menghadapi badai kehidupan. Ia adalah hasil dari latihan otot-otot spiritual kita. Aging gracefully dengan demikian adalah sebuah kesadaran bahwa kehidupan kita memang memiliki batas-batas, dan batas terjauh yang kita miliki adalah cinta Allah sendiri. Jadi, tatkala kita menghadapi batas tertentu, misalnya penyakit kita dengan penuh kelegaan dapat berkata bahwa ini belumlah batas terakhirku, hingga akhirnya kita tiba pada cinta Allah yang kita alami sepenuhnya lewat kematian. Cinta Allah yang telah menebus kita itulah yang memampukan kita menghadapi penderitaan. Dalam testimoninya, Yancey berujar, penderitaan yang ditebus jauh lebih mengesankan bagi saya daripada penderitaan yang dihilangkan. Inilah sikap aging gracefully yang tepat. Kita tidak meminta batas-batas kehidupan itu dihilangkan, tetapi kita memohon agar diingatkan terus pada cinta Allah yang merangkul kita setepatnya saat kita menderita. Seri Labirin Kehidupan ditulis oleh Pendeta Joas dengan sebuah kesadaran bahwa spiritualitas yang sehat harus dihidupi di dalam kesehari-harian, melalui hal-hal sederhana dan tampak sepele. Di dalam Labirin Kehidupan 1 dan 2, beliau memang sudah membedakan antara kehidupan setiap hari dan hari ini. Namun, pembedaan tersebut tampak kurang tegas. Masing-masing tentu punya penekanan yang berbeda. Misalnya, di dalam Labirin Kehidupan 1, pasal 8 yang berjudul Pada Hari Ini dan Setiap Hari, Pendeta Joas menyoroti perbedaan penekanan di dalam doa Bapa Kami, versi Injil Matius dan versi Injil Lukas. Di dalam versi yang pertama, Yesus mengajari para murid berdoa memohon makanan pada hari ini. Sementara di dalam yang kedua, makanan tersebut dimintakan setiap hari. Ketika merenungi makna aging gracefully, Pendeta Joas menyadari satu hal lain, yaitu kita perlu menghayati hidup spiritual kita bukan hanya hari ini atau setiap hari, melainkan juga hari ke hari. Spiritualitas hari ke hari khususnya bagi mereka yang menyadari penuaan mereka, memahami bahwa menyelesaikan hari ini gracefully merupakan kunci kebahagiaan. Sebab hari ini mungkin adalah hari yang terakhir dan esok hari tak tersedia lagi bagi kita. Spiritualitas ini juga mengakui bahwa menyelesaikan satu hari merupakan sebuah pencapaian yang perlu disyukuri. Oleh rahmat Allah kita dikuatkan untuk menanggung ketidaknyamanan yang melekat pada tubuh kita. Toh hari semacam itu selesai dijalani. Senja tiba, gelap menjelang, dan pagi hari mungkin semoga tersedia kembali. Bagi seorang yang menua, yang menghidupi spiritualitas hari ke hari, mungkin tidak banyak tersisa pengharapan di dunia ini yang masih bisa digapai. Itu tak jadi soal, sebab pengharapan terbesar adalah bahwa Sang Kekal itu akan merangkul kita sepenuhnya. Justru karena itu, hari ini menjadi begitu berharga, dan karena itu kita berusaha sekuat tenaga, sekaligus serileks mungkin menikmati dan mengisinya dengan makna hidup. Sekalipun hari ini kita jalani dengan rasa sakit yang melebihi biasanya, rasa sakit itu akan berlalu seiring dengan berlalunya hari. Esok semoga akan membaik.
Mungkin spiritualitas hari ke hari perlu dipertimbangkan juga oleh mereka yang merasa hidup tak lagi bermakna. Pendeta Joas mengenal beberapa orang yang harus bergumul dengan kecenderungan bunuh diri. Kita tahu bahwa suicide ideation, ide bunuh diri, merupakan sebuah spektrum yang luas. Mulai dari mereka yang memiliki pemikiran sesekali untuk mati, hingga mereka yang sudah berusaha untuk melakukannya. Bagi mereka, hidup mungkin sama seperti yang dikatakan Yancey tentang penyakit Parkinson's disease, sebuah hadiah yang tidak saya inginkan. Tak banyak yang dapat Pendeta Joas katakan tentang ini. Pendeta Joas merasa keluh untuk berbicara terlalu banyak. Pendeta Joas hanya ingin mengatakan bahwa apa yang Anda rasakan sungguhlah valid, yaitu kegetiran hidup yang tampak melampaui kemampuan Anda. Jika Anda memiliki pikiran semacam itu, Pendeta Joas hanya dapat berkata, bertahanlah setidaknya untuk hari ini. Esok, semoga ada kekuatan baru untuk bertahan sehari lagi. Selain itu, segeralah mencari seseorang untuk menolong Anda. Doa dari Pendeta Joas, kita semua dapat memahami bahwa hidup kita, sepahit apapun, merupakan sebuah titik koma, sebuah semikolon. Kita belum tiba di sebuah titik. Terima kasih Anda sudah bertahan hari ini. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.